Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Blam, kembali lagi di Blam Corner episode terbaru. Nah, di episode kali ini bersama saya Vika Oktasya, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sering terjadi di dunia organisasi, yaitu satu tim beda versi, pentingnya komunikasi dalam organisasi. Nah, Sobat Blam, seperti yang kita ketahui bersama bahwa komunikasi itu sangat penting. Semuanya akan tercapai dengan baik ketika komunikasinya itu efektif. Nah, untuk membahas hal itu, sudah hadir bersama saya dua narasumber, yaitu Kak Tika dan Kak Nia. Halo Kak. Halo Kak Tika. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. Sudah siap belum untuk membahas satu topik yang sangat menarik ini? Insya Allah siap sih Kak. Oke, kalau sudah siap, mungkin kakak-kakak bisa perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Nia. Ya. Terima kasih sebelumnya Kak Vika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani, mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, Kak Tika. Oke, makasih Kak Tika. Iya. Perkenalkan nama saya Nur Ratika Tan, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, Kak, kita akan membahas satu tim beda versi. Kira-kira kalau kata itu terlintas di pikirannya kakak, apa nih yang kakak pikirkan tentang hal itu? Mungkin dari Kak Nia. Oke. Satu tim beda versi ya. Iya. Kalau menurut saya satu tim beda versi itu menggambarkan situasi ketika orang-orang berada dalam tujuan yang sama, tapi memiliki cara memahami informasi yang berbeda. Kadang pesannya sama, tapi karena cara berpikir dan sudut pandang setiap orang berbeda, akhirnya muncul versi masing-masing. Berarti perbedaannya itu Kak, ada di proses memahami pesan bukan di tujuannya. Ya betul Kak, saya sih setuju. Nah, apalagi dalam komunikasi nih Kak, perbedaan persepsi kan hal yang wajar nih Kak. Karena setiap orang memiliki pengalaman dan latar belakang masing-masing. Sehingga apa yang mereka pahami belum tentu dipahami oleh orang lain, meskipun informasi yang didapatkan dari sumber yang sama nih Kak, gitu. Nah, kan kakak ini sama-sama dari jurusan ilmu komunikasi. Ya betul Kak. Kalau dilihat dari sudut pandang komunikasi, kira-kira apa penyebab utamanya itu terjadi beda versi dalam satu tim? Mungkin dari Kak. Salah satu penyebab utama dalam terjadinya beda versi dalam satu tim ini Kak, yaitu pesan. Nah, pesan yang disampaikan kurang jelas atau terlalu umum, ketika informasi tidak dijelaskan secara rinci, mungkin setiap orang akan cenderung menafsirkan sendiri sesuai pemahamannya, begitu Kak. Berarti cara menyampaikan pesan memang sangat menentukan. Betul Kak. Selain itu kurangnya feedback sering jadi masalah. Pesan yang sudah disampaikan tapi tidak ada proses memastikan apakah pesan ini benar-benar dipahami oleh semua anggota tim atau tidak. Pesannya seperti pesan itu sudah tersampaikan, tapi karena komunikan tidak membalas, pesan yang kita sampaikan kadang-kadang jadi sumber masalah atau miskomunikasi. Jadi menurutnya kakak ini seberapa penting sih komunikasi itu dalam organisasi? Oke, kalau menurut saya secara pribadi, komunikasi itu sangat penting karena menjadi penghubung antara komunikan dan komunikator. Tanpa komunikasi yang baik, ide atau keputusan yang sudah disampaikan bisa saja tidak sesuai dengan tujuan awal. Nah, jadi komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi di situ juga letaknya penghubung antara komunikan dan komunikator. Ya betul ya kan, komunikasi juga kan berfungsi menyatukan pemahaman, apalagi dalam organisasi nih Kak. Komunikasi membantu menyelaraskan cara berpikir anggota tim agar bisa bergerak ke arah yang sama, tidak melebar Kak. Gitu. Tapi ketika Kak Nia, ketika mungkin muncul perbedaan versi dalam satu tim, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa solusinya? Mungkin dari saya dulu. Kalau menurut saya mungkin perbedaan
kontroversi itu perlu disikapi dengan membuka ruang diskusi. Karena dengan diskusi setiap orang bisa menyampaikan sudut pandangnya masing-masing sehingga kesalahpahaman bisa diluruskan dan bisa diselesaikan. Oke, kan kakak bilang untuk menyikapi itu kita harus membuka ruang diskusi. Tapi ketika ada orang yang silent treatment itu bagaimana kak? Solusinya? Mungkin Kalau- Kak Tika yang menjawab. Kalau treatment ya, kalau orang seperti itu sih Kak susah. Karena bagaimana nih, susah dimengerti orang seperti itu. Kan kita ketahui padahal komunikasi ini sangat penting. Apalagi ini dalam organisasi. Selain itu penting juga untuk mendengarkan. Nah, kan kadang-kadang masalah muncul bukan karena berbeda pendapat, tetapi karena merasa tidak didengar. Apalagi kan dalam organisasi nih, ngapain kita gabung di organisasi itu kalau kita tidak didengar? Oke, gitu kan? Betul. Oke, jadi solusinya itu kita harus membuka ruang diskusi dan Nah, saling betul. mendengarkan, bukan malah silent treatment. Betul. Oke, Kak, sebagai penutup, saya mau minta satu tips dari kakak tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi. Oke, baik Kak. Mulai dari saya dulu tadi. Nah, tips yang tipsnya itu pesan. Nah, pesan yang disampaikan secara jelas atau tidak terburu-buru supaya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dan kayak pemahamannya berbeda gitu Kak. Oke, pesan yang jelas. Ya, Kalau dari betul. Kak Nia? Kalau dari saya itu biasakan memberi dan menerima umpan balik. Dengan begitu komunikasi tidak hanya satu arah dan tidak berpotensi miskomunikasi. Oke, jadi poinnya itu pesan yang disampaikan harus jelas. Betul. Dan kita harus membiasakan untuk memberi dan menerima feedback. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Nia dan Kak Terima kasih, Tika Kak. atas diskusinya yang sangat menarik pada hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat bagi Sobat Blam bahwa memang komunikasi itu sangat penting dalam organisasi. Dan jangan pernah menganggap sepele apa itu komunikasi. Karena itu letaknya berjalan lancar apa-apa. Oke, saya Vika Tasya, mungkin sampai di sini obrolan kita hari ini. Tetap memberikan feedback guna untuk menghindari miskomunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.